Gue baru tahu Bi, ada beberapa kantor yang mengharuskan calon kandidatnya tuh buat ikut tes psikologi. Bahkan ada banyak tes lainnya juga kan. Iya. Contohnya ada di cerita gue kali ini. Jadi ada satu kantor di daerah Jakarta Timur. Kantornya tuh gak terlalu besar, cuma ada sekitar 15 karyawan di sana. Kantornya tuh bergerak di bidang percetakan. Ada satu karyawan baru nih, laki-laki, namanya kita sebut aja Husen. Husen ini tuh udah nganggur sekitar 5 tahun dan dia akhirnya keterima kerja di kantor barunya ini. Karena lagi butuh cepet, jadi proses penerimaannya tuh juga cepet banget. Dan Husen langsung masuk 2 hari kemudian setelah di interview. Kurang lebih 2 minggu dia di kantor baru itu, Husen tuh ngerasa kalau dia tuh kayak dianaktirikan sama kantor barunya ini. Dianaktirikannya kayak apa? Jadi dia tuh satu divisi sama temennya namanya Andre. Nah Andre ini tuh selalu dipuji-puji sama bosnya mereka. Padahal menurut Husen, Andre tuh kerjanya juga gak bagus-bagus amat. Malah lebih bagusan si Husen ini. Di situ tuh Husen rada sebel karena gak pernah diapresiasi sama si bosnya ini. Kayak apa-apa Andre gitu-gitu terus lah dia ngerasanya. Nah mungkin karena baru 2 minggu, jadi dia emang belum terlalu dilihat juga kan sama bosnya, bisa jadi. Sampai akhirnya singkat cerita, Husen di kantor itu tuh udah setahunan. Dan kalian tahu gak Bi, perlakuan bosnya Husen tuh makin parah. Andre dinaikin jabatannya, sedangkan Husen tuh dibilang kerjanya gak pernah bener, ngaret dan lain-lain. Di situ Husen tuh makin benci sama bosnya. Tapi ya balik lagi, karena dia butuh duit buat hidup, jadinya dia tetap nyoba tuh untuk bertahan di kantor itu. Nah, tapi si Husen tuh malah jadi mikir gimana caranya untuk bikin Andre itu jadi celaka karena dia masih mau kerja di situ. Jadi kayak dibanding dia nyelakain bosnya, takutnya perusahaannya gimana-gimana, mending dia nyelakain Andre aja gitu. Iya bener Bi. Oke. Nah si Husen tuh mikir berhari-hari gimana caranya buat bikin Andre ini tahu rasa atas apa yang dia dapat. Akhirnya dia kepikiran lah untuk bikin si Andre ini celaka dengan cara bakal otak-atik motornya Andre biar remnya itu tuh jadi blong. Sure. Jadi sekitar jam 4 sore Bi, sebelum balik kantor, si Husen tuh ke parkiran motor buat ngelakuin hal itu. Dan ketika selesai, Husen tuh ngerasa puas banget dan langsung balik ke dalam kantor buat siap-siap pulang ke rumah. Nah besokannya, Husen gak sabar banget tuh ke kantor buat tahu gimana kondisinya si Andre setelah remnya dibikin blong kayak gitu kan. Akhirnya dia datang lebih pagi tuh. Dan sesampai di kantor, bener aja tuh, grup kantornya langsung ramai banget ngasih tahu kalau semalam Andre tuh kecelakaan, nabrak mobil kenceng banget karena remnya tuh blong. Oh shit. Otomatis gak masuk kan si Andre. Nah bosnya ini datang-datang ke kantor tuh kayak langsung panik banget dan berisik banget lah ke karyawan-karyawan yang lain. Dia ngasih tahu kalau si Andre tuh kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Bosnya itu tuh langsung OTW ke rumah sakit mau jengukin si Andre itu. Di situ Husen tuh ngeliatnya kesel banget karena ngerasa bosnya tuh makin perhatian sama si Andre. Tapi seenggaknya dia tuh juga ada leganya karena dalam seminggu ke depan Andre tuh gak akan ada di kantor dan dia gak bakal ngeliat muka si Andre. Nah selama seminggu tanpa Andre Bi, bosnya ini tuh kayak uring-uringan banget dan jadi pemarah di kantor. Kayak lebih sensitif gitulah. Ujung-ujungnya yang kena ya si Husen juga. Oh jadi sama aja dong ya? Iya, nah karena si Husen udah kesel banget selama berhari-hari tuh kena marah mulu sama si bosnya, akhirnya dia ngelakuin sesuatu Bi. Pas semua orang kantor udah pulang, Husen tuh sengaja nunggu 2 jam sampai bener-bener kantornya kosong. Dia pura-pura lembur. Terus tau gak si Husen ini ngelakuin apa? Apa? Dia naruh tulisan di atas meja bosnya, "Kamu akan mati." Anjing. Dan kertasnya tuh penuh sekelilingnya sama darah. Dan gak cuma itu Bi, ada juga kepala ayam yang masih berbulu dan berdarah-darah dari kepala sampai leher ayam. Ditaruh di atas meja bosnya. Oh shit. Besokannya pas bosnya masuk kantor, langsung ramai tuh kantor. Bosnya marah banget dan nyuruh semua orang kantornya tuh ngaku siapa nih yang ngelakuin itu. Tapi ya bener-bener gak ada yang ngaku sama sekali. Dan berujung bosnya tuh langsung pulang dari kantor di pagi itu juga. Singkat cerita Bi, seminggu berlalu Andre tuh udah sembuh dan langsung masuk kantor lagi. Di situ Husen tuh kesel banget karena mood bosnya tuh kayak langsung berubah jadi baik banget dan jadi seneng banget kelihatannya. Dia langsung bener-bener ngajak Andre ngobrol terus-terusan gak berhenti, sampai nyuruh si Andre tuh masuk ruangan bosnya. Karena mungkin sesenang itu kali ya si bosnya sama kedatangan Andre lagi di kantor. Terus di situ Husen kesel banget tuh ngeliatnya. Dia bener-bener ngerasa kalau emang dia tuh kayak udah gak diinginkan di kantor itu lagi karena adanya si Andre ini.